Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita udah sempat menyinggung nih mengenai maksimum dan juga minimum. Nah, lebih lanjutnya akan kita pelajari nih mengenai maksimum dan juga minimum. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan membaca dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini tuh ada apa aja sih? Nah, yang pertama, itu siswa atau kalian dapat menemukan titik maksimum dan minimum dengan menggunakan konsep turunan. Nah, kemudian yang kedua, kalian atau siswa atau kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan konsep turunan. Nah, kalian harus bisa membedakan ya mana titik dan juga mana nilai. Ketika yang ditanya pada soalnya, misalnya kalau ada contoh soal ya, yang ditanyanya itu mana titik maksimum, mana titik minimum. Nah, berarti kalian harus paham yang diminta itu adalah berupa titik. Kalau titik berarti berupa yang diminta itu dalam kurung X, Y misalkan, atau dalam kurung A, B, seperti itu. Nah, kemudian ketika yang diminta itu adalah nilai, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut misalnya. Nah, ketika nilai yang diminta itu berarti bentuknya langsung berupa angka gitu ya biasanya. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan mana titik, mana nilai. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba nih belajar mengenai titik maksimum dan minimum. Nah, sebenarnya di pertemuan sebelumnya secara tidak langsung sudah dibahas ya. Ini hanya mengulang dan menjelaskan secara langsung gitu mana yang maksimum, mana yang minimum. Kalau kemarin kan kita lebih ke membahas ke titik belok, kemudian ada titik stasioner gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih ada grafik. Kalian perhatikan grafiknya. Nah, di sini ada satu puncak, kemudian ada satu lembah seperti ini. Jadi kalau di sini Ibu kadang menyebutnya ini puncak, ini lembah gitu. Ketika puncak berarti itu artinya apa? Maksimum ya. Karena kan berada di atas puncak gitu. Ibaratnya ketika kalian berada di sebuah gunung, itu kan berarti puncak ya, puncak gunung gitu. Berarti kalian berada di ketinggian yang lebih tinggi gitu, tinggi ya, besar gitu. Nah, ketika besar itu berarti artinya maksimum. Nah, ketika kalian berada di lembah, kalian misalnya berada di daerah atau dataran yang rendah, sangat-sangat rendah seperti ya kalau di sini misalnya lembah gitu ya. Nah, itu berarti kalian berada di puncak terbawah gitu, bukan puncak sih, lebih ke titik terendah gitu. Nah, ketika titik terendah itu disebut juga dengan minimum, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada titik lain juga nih, ada ini dan juga ada ini. Nah, kalau kita gambarkan nih ya, kita ambil titik-titik ya, ada 4 titik misalkan. Ada titik A, kita ambil titik, kemudian kita ambil nilai X-nya saja nih. X-nya misalnya ada 4 ya. Ada X sama dengan A, B, C, dan D. Nah, ketika di A ini, dia membentuk garis horizontal ya. Berarti konstan nih. Nah, ini tuh apa? Ingat kemarin di pertemuan sebelumnya, ketika puncak atau kalau kemarin itu stasioner. Nah, berarti kalau stasioner apa yang terjadi pada turunannya? Nah, kalau di sini itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0 atau F aksen sama dengan 0. Nah, sama halnya dengan pada X sama dengan C. Ini juga kan dia berbentuk puncak ya atau lembah gitu ya. Ini kalau di pertemuan sebelumnya kita sebut dengan stasioner juga. Kemarin itu ada stasiun maksimum dan juga ada minimum ya. Nah, yang ini kan stasioner minimum ya berarti. Nah, ini ketika F aksennya itu sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan ini? Ketika X sama dengan B dan juga X sama dengan D. Nah, kalau misalnya ini, apakah turunan pertamanya sama dengan 0? Sama seperti stasioner? Tidak. Kita kemarin juga udah membahas ya mengenai titik belok. Nah, titik belok itu apa kemarin? Konsepnya itu seperti apa? Nah, konsep dari titik belok itu adalah ketika turunan keduanya itu sama dengan 0. Nah, kalau titik maksimum atau minimum atau stasioner
itu F aksennya sama dengan 0. Sedangkan kalau titik belok itu F double aksennya yang sama dengan 0. Jadi pada X sama dengan B ini terdapat titik belok, dan juga pada X sama dengan D ini terdapat titik belok. Karena di sini F double aksennya atau turunan keduanya itu sama dengan 0. Nah, seperti ini kalau kita tuliskan nih. Nah, kemudian kalian ingat juga tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, mari kita misalkan nih kita ambil ada panah nih ya. Kan dari bawah ini sampai ke A ini titik X sama dengan A yaitu naik. Nah, berarti di sini artinya apa? F aksennya itu lebih dari 0. Nah, kemudian dari A sampai B ketika X-nya itu di antara A dan B, F aksennya itu turun atau kurang dari 0. Nah, konsepnya juga kalian harus ingat ya, ketika lebih dari 0 itu berarti positif. Lebih dari 0. Ketika kurang dari 0 itu negatif. Jadi kalau ibu kan pakai tabel misalnya ya, misalnya selain pakai tabel, kalau kita pakai interval juga, kita harus bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif, atau mana yang naik, fungsi naik, mana yang fungsi turun. Karena ini akan mempermudah kita dalam menentukan maksimum minimum, kemudian juga titik beloknya belok apa nih, turun atau naik, seperti itu. Nah, kemudian ketika B sampai C ini dia turun. Nah, kalau turun berarti F aksennya kurang dari 0. Nah, ketika dari C sampai D, itu dia fungsinya naik, berarti F aksennya lebih dari 0, positif. Kemudian dari D sampai Tahingga, itu fungsinya naik, ya. Berarti F aksennya itu lebih dari 0. Nah, berarti udah jelas nih, kalau naik kemudian turun, itu artinya apa? Maksimum. Nah, sekarang, kalau kemarin kan kita menyebutnya stasioner ya. Nah, sekarang kita bahas, kita kan mempelajari mengenai mana yang maksimum, mana yang minimum. Kalau kemarin kan kita belajar mengenai titik stasioner tuh ada apa aja gitu. Nah, kalau sekarang titik maksimum dan minimum, berarti kita pakai definisinya itu maksimum minimum. Kita pakai yang ini berarti titik apa? Titik maksimum. Kemudian yang ini kita tahu ketika belok, ketika turun, kemudian turun lagi, itu artinya apa? Ini titik belok ya. Nah, dan ini adalah titik minimum. Ketika turun kemudian naik. Turun, naik. Nah, ini adalah titik minimum. Dan ini juga dari naik, kemudian naik lagi. Berarti ini adalah titik belok. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kan kalau titik belok itu ada dua jenis ya. Ada yang titik belok turun, dan ada juga titik belok naik. Nah, sekarang mana nih yang titik belok naik, mana yang titik belok turun? Caranya juga mudah. Kalian tinggal lihat saja fungsinya. Fungsi F aksen, F aksennya, tuturan pertamanya dari sebelum dan sesudah si titik tersebut. Nah, kalau kita lihat yang ini, titik belok ini kan dia F aksennya turun atau kurang dari 0. Kemudian yang ini juga kurang dari 0. Turun, turun. Berarti titik belok apa? Turun. Jelas ya? Kemudian yang ini naik, kemudian naik. Berarti titik belok naik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya titik maksimum dan minimum. Nah, di sini kemarin kita juga sempat menyinggung kemarin tuh titik balik ya. Jadi sebenarnya titik balik ataupun titik maksimum ini maksimum ini punya nama yang banyak ya. Ada titik balik maksimum, titik balik minimum. Nah, kemudian maksimum itu juga ada yang maksimum lokal, ada juga yang maksimum aja gitu ya. Nah, ingat kalian harus ingat ya, kalau titik maksimum lokal ataupun titik minimum lokal itu berarti titiknya itu berada di puncak. Beda halnya dengan titik maksimum. Nah, titik maksimum itu belum tentu ada di puncak. Kalian bisa bisa aja titik maksimumnya itu tidak ada di puncak gitu ya, tapi masih di dalam grafik. Nah, nanti akan Ibu contohkan di gambar-gambar, nanti Ibu akan berikan contoh gambar gitu ya di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar nih titik balik maksimum. Jadi kemarin juga kita udah sempat menyinggung titik balik maksimum. Nah, ini ada gambarnya nih ya. Sama ingat aja, pokoknya kalau maksimum itu bentuknya itu seperti puncak nih. Nah, titiknya itu berarti ini A, FA ya di sini. Nah, kita tuliskan ya. Nah, ini A, X-nya A, kemudian Y-nya itu FA. Nah, kemudian ingat juga kemarin tuh waktu pas di pertemuan sebelumnya,
Sebenarnya tuh kalau kita mau nentuin maksimum, dengan turunan kedua juga kita bisa. Caranya seperti apa? Ketika kalian turunkan fungsinya 2 kali, nah misalnya F double aksen, kalian lihat nilainya, apakah kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, kalau maksimum itu berarti dia kurang dari 0. Nah, kebalikan dari fungsi naik fungsi turun ya. Ketika fungsinya disebut naik itu berarti f aksennya kan lebih dari 0. Nah, kalau ini ketika maksimum itu kurang dari 0 sih f double aksennya. Seperti itu. Nah, kalau yang minimum juga gimana nih? Yang minimum juga sama, berarti f double aksennya itu lebih dari 0. Kemudian titiknya yang mana? Titiknya itu berarti B, FB. Nah, kemudian ingat, kalau minimum itu dia berupa lembah. Seperti ini ya, seperti ini. Titik balok naik, sudah jelas ya, berarti nah ininya kan naik, kemudian ini naik juga. Titiknya yang mana? Titiknya yang ini. C, FC. Seperti itu. C, FC. Nah, ini nih titiknya ya. Titiknya di sini, di puncak ya. Nah, kemudian titik belok turun. Nah, tadi kan ini F double aksennya kurang dari 0, F double aksen lebih dari 0. Kalau titik belok itu F double aksennya sama dengan 0. Nah, ini juga ya, F double aksen sama dengan 0. Kemudian titik belok turun, berarti ini kan ini dia turun, kemudian turun. Titiknya apa? D, FD berarti ya. D, FD. Nah, seperti itu. Nah, ini mengenai titik balik maksimum, minimum, titik belok naik, titik belok turun. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal mengenai titik maksimum dan minimum ya. Nah, misalnya ada contoh soal, tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x pangkat 2 dikurangi 6x. Nah, di sini kan kita tidak diminta pada rentang sekian gitu ya, pada sebuah interval atau selang. Nah, berarti kita tinggal mencari titik maksimum dan minimumnya itu seperti cara kita mencari nilai stasioner di pertemuan sebelumnya nih. Kalau di sini Ibu akan pakai tabel lagi ya, karena menurut Ibu cara memakai tabel ini sebenarnya cara yang paling mudah, cara yang paling gampang gitu ya, dibandingkan dengan kita harus membuat interval ataupun harus menggambar grafik dulu. Akan jadi lebih lama gitu ya, lebih kurang efektif gitu ya. Nah, seperti halnya ini sama, kita pertama tahu fx-nya itu kan 1/3 x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat dikurangi 6x. Kita turunkan. Nah, berarti kan dapat diperoleh nih seperti ini. X kuadrat ditambah x dikurangi 6. Kita pakai aturan turunan ya. Nah, kemudian kita faktorkan. Nah, terdapat dua nilai x. Ada x sama dengan negatif 3, kemudian ada x sama dengan 2. Nah, kalau kemarin kan kita cari juga double aksen ya, karena kita mau cari titik belok. Sedangkan kalau yang ini, untuk soal ini, kita nggak perlu menurunkan 2 kali, karena yang diminta itu hanya maksimum dan minimum. Sedangkan sebenarnya bisa kalian turunkan 2 kali lagi gitu ya. Tapi sampai sini juga sudah cukup gitu ya, sudah jelas gitu. Kita bisa menentukan mana maksimum, mana minimum gitu, tanpa harus menggunakan turunan kedua. Seperti itu. Titik balik maksimum dan juga titik maksimum itu sama ya intinya gitu ya. Sebenarnya nama lain aja kayak gitu. Nah, sekarang kita plotkan nilai x-nya ya. Kita tahu di sini x-nya ada negatif 3, ini x sama dengan negatif 3. Negatif 3. Nah, yang ini kan x sama dengan 2 ya. Nah, misalnya kita ambil titik-titik, ganti pennya jadi warna putih dulu. Nah, berarti kan di antara
Nah, ini kemudian kita ambil negatif 3 di sini. Kemudian titik-titik lagi. Kemudian ada 2. Kemudian titik-titik-titik. Titik-titik di sini tuh artinya sebelum ya, sebelum negatif 3 itu kan ada bilangan gitu ya, dari tahingga sampai negatif tahingga. Nah, begitu juga dengan dari negatif 3 sampai 2 kan, ada juga ya bilangan di antara itu gitu. Kemudian setelah 2 juga masih ada kan bilangan gitu ya. Nah, kita lambangkan bilangan-bilangan tersebut dengan titik-titik aja ya. Nah, selanjutnya ingat nih, kita lihat F double aksen. Nah, terus kita ambil sebuah bilangan atau sebuah angka sebelum negatif 3. Kita ambil misalnya negatif 4. Nah, negatif 4 ditambah 3 itu berarti kan negatif 1. Negatif ya. Kemudian, coret-coret di sini nih ya, negatif. Negatif, kemudian negatif 4 ditambah 3 negatif 1, kemudian dikali dengan negatif 4 dikurangi 2, berarti negatif 6. Nah, kalian lihat tandanya aja, negatif kali negatif, positif. Berarti di sini positif. Kemudian ketika kita substitusikan negatif 3 ke dalam F double aksen, ke dalam F aksen, itu berarti 0, pasti 0. Kalian substitusikan aja ke sini, negatif 3 tambah 3 kan 0. Ketika 0 dikalikan dengan bilangan lain, apapun, itu pasti 0. Begitu juga dengan 2 nih, pasti 0. Nah, sekarang kita cari, kita ambil misalnya 0 ya, biar mudah. 0 ditambah 3 itu positif, 3. Kemudian 0 dikurangi 2, itu negatif 2. Berarti apa hasilnya? Positif kali negatif? Negatif. Kemudian kita ambil misalnya angka 3 gitu ya. 3 tambah 3 plus 6. Kemudian 3 dikurangi 2 plus 1. Berarti plus kali plus? Plus. Oke. Nah, kemudian kita substitusikan nih. Kalau yang tanda itu, berarti kalau plus kan berarti naik ya. Ketika F aksen lebih dari 0 atau positif, itu berarti naik. Nah, kalau yang negatif berarti turun. Nah, seperti ini. Nah, negatif 3-nya kita substitusikan ke fx. Berarti sepertiga dikali x pangkat 3, berarti negatif 3 pangkat 3, itu berarti kan sepertiga dikali negatif 27, kemudian ditambah 1/2 dikali negatif 3 pangkat 2, berarti 9/2. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3 itu plus 18. Nah, nanti intinya kalian substitusikan aja ini nilainya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, peroleh fx-nya 13/1/2 dan untuk yang x sama dengan 2 itu negatif 7 1/3. Kalau misalnya kalian agak sedikit ragu, kalian bisa buat gambarnya, gambar dari grafik ini, fungsi fx ini. Nanti pasti gambarnya akan seperti ini nih, kalau plotting ya, kurang lebih gitu ya. Jangan deh pakai ini, karena nggak tahu sumbunya yang hal di mana. Nah ya. Nah, pasti gambarnya lihat ini plus min. Berarti naik nih, naik, kemudian turun, naik lagi. Nah, pasti seperti ini gambarnya, kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian negatif 3, berarti di sini kan dia, karena kan negatif paling kiri berarti di sini. Biar enak kita pakai pen lain deh ya. Nah, ini. Dan ada ini. Nah, kan ketika F aksen itu kan berarti titik puncak tuh dia. Udah jelas tuh berarti mana maksimum, mana minimum ya. Maksimum yang ini maksimum. Kemudian yang ini minimum.
Nah, berarti nggak jelas juga ya ketika naik kemudian turun berarti ini maksimum. Nah, kemudian ketika turun kemudian naik berarti ini minimum. Nah, sekarang kita yang tanya apa nih? Dia nanya titik, mana titik balik maksimum dan mana titik balik minimum. Berarti kita simpulkan berupa titik ya. Nah, titik balik maksimumnya negatif 3,13 1 per 2, dan titik balik minimumnya 2, negatif 7 1 per 3. Nah, seperti itu. Sekarang kita belajar mengenai nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada sebuah interval. Jadi interval ini nama lainnya ada selang, kemudian ada juga rentang, banyak gitu ya sebutannya gitu ya. Nah, di sini Ibu akan memakai istilah interval. Nah, sebelum membahas maksimum pada sebuah interval, maksimum dan minimum pada sebuah interval, kita harus mengenal dulu nih, ada interval apa aja sih gitu. Macam-macam interval tuh ada apa aja. Jadi di sini Ibu akan mengklasifikasikannya menjadi 3. Yang pertama, itu ada interval tertutup. Interval tertutup itu yang seperti apa? Nah, contohnya itu ini lambangnya itu kurungnya ini, kurung siku gitu ya. Nah, A, B. Ini artinya itu A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Seperti itu. Jadi misalnya pada selang atau pada interval A, B misalnya selannya 1,2 lah. 1,3 gitu ya. Berarti di sini yang termasuk itu satunya ikut termasuk ya. 1, 2, 3 gitu ya bisa. Kemudian 3/2 itu termasuk ke dalam selang ini atau interval ini gitu ya. Nah, ketika berarti kalau 0 itu nggak termasuk interval ini gitu ya. Nah, karena berarti ini kan artinya 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, kemudian ada juga interval terbuka namanya. Nah, kalau interval terbuka itu kita pakai kurung biasa di sini lambangnya. A, B. Nah, itu artinya A kurang dari X kurang dari B. Nah, di sini berarti kalian lihat ya, ini A kurang dari X kurang dari B. Berarti kalau misalnya 1,3, berarti satunya itu nggak termasuk di sini. Nah, satunya nggak termasuk ya, 3 juga nggak termasuk. Berarti kalau kita ambil contoh yang termasuk ke dalam interval 1,3, interval terbuka 1,3, itu adalah 2 misalkan ya. Atau 3/2 itu termasuk. Tapi ketika 1 ataupun 3 itu tidak termasuk. Gitu. Kemudian yang terakhir ada interval setengah terbuka dan tertutup. Nah, interval setengah terbuka dan tertutup itu contohnya seperti ini. Jadi misalkan si A-nya dia terbuka gitu ya, tapi B-nya tertutup. Atau kebalikannya A-nya yang tertutup, B-nya yang terbuka. Berarti artinya apa? Nah, seperti ini. A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Untuk yang ini nih, jadi ini seperti ini. Nah, yang ini pasangan ini gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya contohnya 1,3, 1,3, kita terbuka di sebelah kiri, kemudian tertutup di sebelah kanan. Nah, berarti di sini satunya nggak termasuk ya, tapi tiganya termasuk gitu. Nah, kebalikannya, berarti kalau yang ini 1,3, terus tiganya itu terbuka di sebelah kanan nih. Nah, berarti satunya termasuk, tiganya nggak termasuk. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah masalah nih, kalian coba perhatikan gambar-gambar berikut ya. Nah, kalian perhatikan nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini ada daerah-daerah yang diarsir nih. Ini balikannya diarsir gitu ya. Nah, untuk gambar yang pertama, untuk gambar A, kan di sini tidak ada daerah yang diarsir gitu ya. Berarti kita pakai konsep seperti biasa tuh tadi pada contoh soal yang pertama. Berarti kita langsung bisa memplotting maksimumnya apa, minimumnya apa. Kemudian, pada gambar kedua, atau pada gambar B nih, kalian lihat. Nah, dari selang ini sampai sini. Nah, berarti kita cari mana yang tertinggi nilai Y-nya, mana yang terendah untuk dinilai Y-nya. Lihat, berarti kan ini nih.
Nah, ini yang terendah kan di sini ya. Kan daerah sini nggak termasuk, yang ini juga nggak termasuk, ini puncak juga nggak termasuk, lembahnya gitu ya, lembahnya nggak termasuk di sini. Berarti kita ambil minimumnya di sini. Kemudian maksimumnya, karena dia melewati puncak, berarti kita tahu maksimumnya pasti di puncak. Di sini kan nggak mungkin maksimum, karena ada yang lebih besar. Di sini juga sama. Nah, kalau kalian perhatikan lagi gambar C, nah berarti ini maksimum, maksimumnya di sini, karena nilainya yang paling besar itu ada di sini. Nah, kemudian yang paling minimumnya dia melewati lembahnya nih, berarti minimumnya jelas pasti yang ini yang paling rendah. Seperti itu. Nah, kemudian gambar yang keempat, atau gambar yang D, nah ini dia nggak melewati puncak, nggak melewati lembah. Berarti kalian lihat aja mana yang nilai Y-nya itu paling besar, dan mana yang nilai Y-nya itu paling kecil. Ketika Y-nya yang paling besar itu maksimum, Y atau fx ya. Y itu sama dengan fx, jangan lupa. Nah, berarti ini kalau yang paling rendah itu minimum. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan dari keempat gambar ini? Nah, hal yang bisa kita simpulkan itu adalah, jadi nilai maksimum dan minimum itu tidak tentu tidak selalu berada di puncak ya. Jadi bisa aja ada di seperti yang ini nih, contoh yang terakhir yang keempat, yang D, itu kan malah maksimum dan minimumnya tidak ada di puncak ya. Tergantung pada daerah yang diarsir. Lain halnya ketika kita tidak diberikan sebuah interval atau tidak diberikan sebuah daerah gitu ya. Udah jelas bahwa ini maksimum dan minimum lokal ya, itu lokal pasti di sini gitu. Titik baliknya gitu ya. Nah, beda halnya dengan daerah-daerah yang diarsir. Nah, langsung aja ke contoh soal ya. Misalkan nih ya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 dalam interval, lihat intervalnya baik-baik. Interval apa ini? Interval tertutup. Karena siku dua-duanya ya. Berarti intervalnya ini adalah interval negatif 2,1. Berarti negatif 2 sampai 1. Nah, kalian perhatikan fx-nya. Kemudian kita turunkan seperti biasa nih, kita pakai aturan turunan. Jadi kalian nanti akan memperoleh seperti ini. 12x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 6. Kemudian difaktorkan, diperoleh hasil yang paling sederhana, itu hasilnya ini. Nah, ini kemudian berarti kan x-nya sama dengan 1/2 ya. 2x min 1 sama dengan 0. Nanti kalian otak-atik, nanti akan diperoleh x sama dengan 1/2. Kemudian yang ini berarti x sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita plotting ke tabel. Nah, ingat ya, kalau untuk ketika yang ditanyanya itu hanya maksimum dan minimum, udah cukup pakai turunan pertama aja sebenarnya. Nah, bisa pakai turunan kedua juga. Cuman akan lebih efektif, lebih efisien memakai turunan pertama aja gitu ya. Tidak harus sampai ke turunan kedua. Nah, ini selanjutnya kalian plot aja seperti biasa. Nah, plotnya ada yang berbeda nih. Kalau kemarin kan, kalau di soal sebelumnya tadi aja kita langsung pakai titik-titik ya di paling ujungnya. Karena kan kita tidak punya batas gitu ya, jadi tahingga aja. Nah, kalau yang ini itu beda. Kalian lihat intervalnya. Intervalnya apa? Negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti di sini negatif 2, bukan titik-titik. Nah, kemudian dari negatif 2 sampai ke negatif 1, itu kan ada bilangan ya, ada angka gitu ya. Karena kan di sini kita pakainya bilangan real gitu ya. Nah, berarti di sini ada negatif 1. Baru negatif 1 gitu. Kemudian titik-titik lagi sampai ke 1/2. Nah, kemudian dari 1/2 ke 1 itu ada bilangan lagi kan ya. 1. Nah, nanti juga ada contoh soal atau ada soal juga yang kasusnya itu si titik ini, titik stasioner, ketika f(x) dan x-nya sama dengan 0, itu dia ada yang tidak termasuk. Nah, misalkan di sininya ini setengah, kemudian batasnya itu 0 misalnya. Nah,
Berarti kan kalau 0 berarti setengahnya nggak termasuk ya? Ada yang seperti itu. Jadi nanti minimumnya ya beda gitu, seperti yang tadi digambar gitu ya. Minimumnya kita ambil nilai yang batasnya gitu. Nilai yang paling kecil nilai Y-nya, seperti itu. Kalau untuk kasus ini, kedua nilai X atau kedua nilai stasionernya, kedua titik stasionernya itu termasuk gitu ya. Ketika f aksen X sama dengan 0, X-nya keduanya itu termasuk ke dalam interval. Caranya sama, nanti kalian bisa cari sendiri gitu ya. Nih, Ibu contohkan untuk yang ujungnya aja ya. Negatif 2-nya kita substitusikan ke F aksen, berarti kan ini 6-nya kita abaikan aja. 2 dikali negatif 2, negatif 4 dikurangi 1. 2 kali negatif 2 kan negatif 4, dikurangi 1, negatif 5. Kemudian dikali dengan negatif 2 ditambah 1, negatif 2 tambah 1, negatif 1. Negatif kali negatif, positif. Karena 6-nya juga positif ya, jadi kita langsung aja positif di sini. Nah, kemudian untuk 1, berarti 1 di sini 2 kali 1, 2. 2 kali 1, positif. Positif 1. 1 tambah 1, 2. Positif, 2. Berarti positif kali positif, positif. Nah, nanti kalian cari nilai negatif 2-nya pada fx nih, substitusi. 4 dikali negatif 2 pangkat 3, ditambah 3 dikali negatif 2 pangkat 2, kemudian negatif 6 dikali 2 ditambah 1. Nanti kalian peroleh hasilnya jadi seperti ini ya, biar langsung. Nah, kalian perhatikan nih. Kalau tadi kan kita kalau di soal yang tanpa interval, kita langsung menyebutkan titiknya itu langsung aja. Kalau maksimum ya udah pasti yang puncak gitu ya, minimum juga pasti yang lembah gitu. Nah, kalau ini kalian cari nilai yang Y-nya atau fx-nya itu paling kecil untuk yang minimum dan paling besar untuk yang maksimum. Nah, kita cari yang maksimum dulu nih. Maksimum, berarti yang paling besar nilai fx-nya. Mana yang paling besar? Yang ini ya, yang paling besar ya. Berarti titik maksimumnya adalah negatif 1,6. Nah, yang diminta apa nih? Ingat tadi di awal Ibu udah sampaikan bahwa nilai dan titik itu berbeda ya. Jadi ketika kalian ditanya titik, kalian berikan jawabannya titik. Tapi ketika yang diberikannya nilai, yang ditanya nilai, berarti kalian sebutkannya nilai. Di sini nilai itu apa? Nilai itu ini, 6. 6 itu adalah nilai maksimumnya. Ini, LM gitu ya, nilai maksimum. Nah, berarti di sini jawabannya nilai maksimumnya itu adalah 6 pada titik negatif 1,6. Nah, seperti ini. Nilai maksimum dari fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 1 dalam interval negatif 2,1 adalah 6 pada titik negatif 1,6. Dan sekarang kita coba nih cari mana yang minimum, titik mana nilai minimumnya. Berarti minimumnya apa? Apakah yang ini, negatif 3/4? Kalian lihat lagi fx-nya yang lain. Ada nggak yang lebih kecil dari negatif 3/4? Ada ya, yang ini. Negatif 7 kan jauh lebih kecil dibandingkan negatif 3/4. Berarti nilai minimumnya itu adalah negatif 7 pada titik negatif 2, negatif 7. Jadi ketika yang ditanyanya pada sebuah interval, itu nilai maksimum minimumnya atau titik maksimum dan minimumnya itu belum tentu pada puncak atau lembahnya, seperti itu. Nah, untuk contoh soal lainnya, nanti mungkin kalian bisa coba cari di internet, banyak banget contohnya, mungkin dari buku. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian sampai sini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah mendengarkan video Ibu, sudah melihat video Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan semoga kalian bisa memahami dengan baik ya materi hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mungkin lebih ke banyaknya contoh soal ya. Contoh soal pembahasan mengenai aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam kecepatan, kemudian ada juga dalam menentukan sebuah volume, ataupun lain-lainnya ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.